Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya atas nama Nur Hikmah Nawawi, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah Al-Quran dengan mengangkat judul Konstruksi Kesadaran Ekologis Perspektif Psikologi Islam Berbasis Nilai Moderasi Beragama. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita pahami bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga dapat menjadi katalisator utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia juga dikategorikan sebagai negara dengan predikat mega biodiversity, yakni negara dengan wilayah atau kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Hanya saja, pemanfaatan alam yang ada di Indonesia seringkali tidak diimbangi dengan pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan. Hal ini kemudian memunculkan berbagai permasalahan lingkungan dan berujung pada krisis ekologi. Krisis ekologi yang terjadi tidak terlepas dari aktivitas perbuatan manusia yang mengganggu ekosistem alam, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang bersifat eksploitatif seperti deforestasi, pencemaran lingkungan, dan juga peningkatan emisi gas rumah kaca. Hal ini membuktikan bahwa interaksi manusia dan alam sedang berada pada posisi yang tidak seimbang. Pada prinsipnya, manusia merupakan salah satu makhluk yang memiliki kedudukan istimewa, sebab manusia dibekali oleh akal, nafsu, dan juga kolbu. Dalam pemikiran Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa harmonisasi antara akal, nafsu, dan juga kolbu merupakan salah satu syarat untuk mencapai keseimbangan jiwa atau insan kamil. Perspektif ini berpijak pada keyakinan bahwa manusia mempunyai potensi ganda, yakni kecenderungan pada kebaikan dan juga kerentanan pada keburukan. Untuk itulah pengelolaan jiwa seorang manusia itu penting. Apabila ditinjau dari perspektif psikologi Islam, yang menyatakan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis dan juga sosialnya, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi spiritual dan juga kualitas jiwanya. Sebab kualitas jiwa inilah yang akan menentukan bagaimana seorang manusia menjalankan mandatnya sebagai khalifah fil ar atau wakil Allah di muka bumi. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa isqala rabbuka lil malaikatihi inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Interpretasi Kementerian Agama merujuk pada konsep khalifah yang ditunjukkan kepada manusia yang mendapatkan amanah dan juga mandat sebagai representasi Allah di muka bumi. Untuk itulah manusia perlu menjalankan kewajiban seperti menjalankan perintah ilahi, menjaga keseimbangan ekosistem, dan juga mengelola kekayaan alam dengan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Karena setiap kerusakan yang ada di muka bumi itu bukan hanya dilihat sebagai kehendak Tuhan atau takdir semata, tetapi juga harus dilihat dan juga sebagai bahan refleksi bagaimana krisis spiritual seorang manusia. Untuk itulah saya tertarik mengangkat judul ini, Konstruksi Kesadaran Ekologis Perspektif Psikologi Islam Berbasis Nilai Moderasi Beragama, dengan mengangkat dua pembahasan utama. Yang pertama adalah perspektif psikologi Islam mengenai perilaku manusia terhadap alam. Yang kedua adalah konstruksi kesadaran ekologis melalui nilai moderasi beragama. Yang pertama adalah perspektif psikologi Islam mengenai perilaku manusia terhadap alam. Manusia pada hakikatnya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan, ahsanu takwin, sebagaimana yang termaktub dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin, yang artinya sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Istilah ahsanu takwin
merujuk pada bentuk sebaik-baiknya. Para mufasir menyepakati bahwa manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan dari yang pernah ada, baik dari aspek fisik, psikologis, spiritual maupun sosialnya. Untuk itulah ini menjadi peringatan penting bagi manusia untuk menjalankan tugas kekhalifaannya dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks psikologi Islam, mengacu pada metode mempelajari perilaku manusia dengan kerangka nilai-nilai Islam. Psikologi Islam mempelajari aspek kejiwaan manusia. Aspek utama kejiwaan manusia dalam Islam meliputi akal, nafsu, dan juga kolbu atau hati. Untuk itulah dalam pemikiran Imam Al-Ghazali yang melihat bahwa baik dan buruknya perilaku seorang manusia itu sangat ditentukan dari cara seorang manusia mengatur hawa nafsu. Sebab hawa nafsu diibaratkan sebagai energi atau bahan bakar yang akan memantik manusia untuk melakukan sesuatu. Apabila seorang manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan baik, niscaya maka manusia akan berbuat kebaikan. Tetapi apabila manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka akan berujung pada tindakan yang merugikan. Untuk itulah hawa nafsu menjadi kekuatan yang harus dikendalikan untuk menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang merugikan. Dalam kaitannya dalam perspektif psikologis dan juga lingkungan, melihat bahwa kerusakan alam itu sangat dipengaruhi oleh hawa nafsu seorang manusia yang berlebihan seperti sifat rakus, tamak, dan keinginan berlebihan untuk menguasai alam semesta. Untuk itulah apabila nafsu lebih mendominasi dari akal dan juga kolbu, maka akan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang eksploitatif dan juga akan melakukan kerusakan lingkungan. Akibatnya akan terjadi banyak sekali kerusakan lingkungan seperti pencemaran, penebangan liar, dan juga krisis ekologi. Untuk itulah Islam hadir untuk membantu seorang manusia untuk mengendalikan nafsunya, meningkatkan kesadaran spiritual dan juga tanggung jawab moral agar manusia dapat mengendalikan diri dari perbuatan eksploitatif dan dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Yang kedua adalah konstruksi kesadaran ekologis melalui nilai moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan salah satu cara pandang yang menawarkan sikap berada di posisi tengah-tengah. Dengan posisi yang tengah ini, manusia dapat bersikap lebih adil dan tidak cenderung ekstrim ke salah satu pihak. Salah satu pilar fundamental dari prinsip moderasi beragama adalah nilai adil dan berimbang. Keadilan yang dimaksud adalah sifat yang proporsional, tidak memihak, dan juga tidak sewenang-wenang. Sedangkan keseimbangan adalah salah satu cara pandang yang mengintegrasikan cara pandang, sikap, dan juga komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan juga kesetaraan. Maka dalam hal ini, jika tidak ada keseimbangan, maka keadilan tidak mungkin dapat tercapai. Dalam kaitannya dengan psikologi Islam, nilai keseimbangan akan menekankan pentingnya harmonisasi dan juga stabilitas dari seluruh elemen yang ada di muka bumi ini. Dari nilai keseimbangan akan menuntut manusia agar mampu menyeimbangkan dorongan kebutuhan materialnya untuk menguasai alam atau memanfaatkan alam dan juga tanggung jawab yang moral yang harus diemban manusia sebagai khalifah di muka bumi. Agar nantinya pemanfaatan alam dapat dilakukan secara profesional dan tidak menimbulkan kerusakan atau fasad yang ada di muka bumi. Sehingga dalam hal ini mencerminkan bahwa krisis ekologis yang terjadi hari ini itu berawal dari dorongan nafsu manusia itu sendiri. Yang kedua adalah nilai keadilan. Nilai keadilan mencerminkan bahwa mengatur alam dengan sebaik-baiknya ciptaannya yang terdiri dari berbagai komponen seperti air, tanah, iklim, dan juga sarana-sarana lingkungan yang ada. Maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang manusia
untuk menjaga segala hal dan juga komponen yang ada di bumi, agar kenikmatan yang kita nikmati hari ini tidak hanya berlaku kepada generasi ini saja, tetapi juga bermanfaat bagi generasi yang masa mendatang. Sehingga apa yang kita dapatkan hari ini itu juga layak dihuni, layak dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Baik, demikianlah presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.